Daya kami kita punya sumber daya alam perikanan luar biasa. Kita punya sumber daya alam. Nantinya baik apa dia bangun cold store yang dapat dan luar biasa. Bukan hanya sekelas cold store yang ada namanya cold storage saja. Ya hanya sifatnya daya kami kita punya sumber daya alam perikanan luar biasa. Kita punya sumber daya alam. Nantinya baik apa dia bangun cold store yang dapat dan luar biasa. Bukan hanya sekelas cold store yang ada namanya cold storage saja. Ya hanya sifatnya jika landasan dua itu kemudian kita gunakan mau sampai ke manapun ibadah kita tetap kita akan beriman. Jangan lupa like dan subscribe. Years to the future. Eternity is research to nation. Energize the massive size of the region. Enjoy the sensation of Hologram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini Opini Gino Television Indonesia menyajikan tentang hasil wawancara eksklusif dengan Ruksamin. Ruksamin menjelaskan bahwa kelak jika dia jadi gubernur, maka nelayan sejahtera. Dibingungkan ketika saya sebagai orang tua, anaknya sudah sarjana. Mau kerja di mana ini? Dan dia mau kemana? Sudah sekolah tinggi-tinggi, pulang nganggur, pikul ijazahnya kemana-mana melamar. Ada satu pertanyaan yang menurut banyak dilupakan oleh seorang gubernur atau seorang pejabat di daerah. Kalau di negara disebut Badan Pusat Negara atau BUMN. Saat ini Erick Pak, kalau kemarin dia menjadi kan BUMN, Menteri BUMN, ia bukan hanya bekerja di Indonesia, tapi dia ekspansi sampai ke luar negeri. Maka ada kilang minyak kita di luar negeri, ada kita punya sepak bola di luar negeri, ada kita punya apa di luar negeri, ada kita punya pangkalan militer di luar negeri. Itu semua urusannya BUMN di zamannya Erick Thohir. Saya bertanya sama Bapak seorang gubernur. Dan selama ini yang saya tahu, badan usaha milik daerah itu sama saja dengan bengkel. Bengkelnya yang ada di pinggir jalan. Apa upaya Bapak untuk membangun BUMN minimal dia mengikuti belakangnya? BUMN kami ada di Sulawesi Tenggara. Apa yang Bapak harus sampaikan tentang? Mohon silakan Pak. Saya sudah mulai. Di Konawe Utara ada saya punya Perumda Konasal. Dan saya bertekad. Dulu Pak, Bapak ulangi dulu. Apa tadi? Di Kabupaten Konawe Utara saya punya namanya Perumda Konasal. Perusahaan umum daerah Konasal. Itu saya bisa artinya maksud saya berniat dan saya berupaya akan menjadikan salah satu perusahaan umum daerah di Indonesia menjadi perusahaan umum daerah. Dan BUMN di partner BUMN. Menjadi partner BUMN, menjadi partner rakyat, menjadi partner daerah yang bertugas untuk bagaimana tempat tadi menampung putra-putri daerah yang terbaik apa semua untuk berbuat sekaligus hasilnya untuk kesejahteraan daerah. Bukan untuk tempat mencarinya untuk kepala daerah, bukan untuk tempat menitipnya kepala daerah yang kemudian mengambil hasilnya, tapi bagaimana dia menjadi berdaya. Salah satu contoh di depan kita ini ada pula yang namanya Siompu. Di Siompu itu ada waktu-waktu tertentu kalau panen ikan, kemudian ikannya karena pasar sudah pulih yang ada di bawah-bawah sini, terpaksa dibiarin pasiennya dibuang ikan karena kenapa tidak kita buat beli yang ada di sini?
kemudian kita buat pabrik ikan yang luar itu ya. Coastal level daya kami lah. Coastal tidak punya sumber daya alam perikanan luar biasa. Kita punya sumber daya alam. Nantinya baik apa dia bangun coastal yang dapat dan luar biasa. Bukan ada sekelas coastal yang ada namanya coastal saja. Ya hanya sifatnya untuk mendinginkan. Tapi juga dalam dengan pengolahan yang bisa bersaing dengan produksi ikan yang luar biasa. Coba kita bayangkan ada satu negara yang penghasilannya hanya ikan salmon saja. Ya. Tapi luar biasa dan menambah seluruh negeri ini. Kalau hanya di Indonesia apa semua. Ya, bahkan mereka kelola dengan baik apa semua. Memang kita buat cakanan yang luar biasa, hasilnya batinnya yang bisa mendapatkan dia. Padahal itu bekerja hanya dari BUMD yang Bapak maksud tadi atau perusahaan daerah yang ada di Provinsi Tenggara. Bukan tidak hal yang tidak mungkin. Ya, tinggal manajemennya. Apakah itu dananya bersumber dari APBD langsung provinsi atau kabupaten kota, atau kita bekerja sama dengan swasta, atau mungkin bisa kita mengerjakan. Ya, jadi saya kira Pak Editor sudah mulai. Insya Allah Sulawesi Tenggara jauh akan lebih besar dari ini lebih besar. Oh, satu hal lagi Pak yang saya akan berkaitan dengan BUMD ini atau BUMN ini atau kita selalu terkendala dengan sama moda transportasi laut. Ini adalah pertanyaan dan Bapak harus jawab. Tadi perlu saya ingat. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana hasil paparan Duk Samen tersebut, dia akan mengupayakan jika dia jadi gubernur, maka nelayan akan sejahtera. Dan untuk itu saudara, akan dibangunnya sebuah pabrik ikan kaling. Wow kan? Tadi perlu saya ingat bahwa wilayah Sulawesi Tenggara adalah masuk segi 4 unit atau masuk dalam jalur alti. Andai kata Bapak masih punya waktu sebenarnya dan bisa kita kemari Pak, itu setiap 3 menit kita bisa lihat kapal yang bisa ke sana dengan rencana dari utara ke selatan, dari barat ke selatan, demikian pula dari perseginya dari sana. Nah, ketika barang ini ada seperti yang Bapak gambarkan tadi menyebutnya dan Bapak sudah menyebut tentang ikan tasi, ini madas ikan tunai saudara-saudara, terutama ikan tuna biru 1 kilo dagingnya itu berapa? 48 juta 1 kilo dagingnya. Dagingnya itu 1 kilo 48 juta. Bagaimana kalau nilainya yang baik 1 kilo lebih? Dan di Jepang dan Korea, Pak, seorang nelayan, kalau kita kan Anda dari mana? Apa pekerjaan nelayan? Dia pasti kasta tertinggi. Karena satu ekor tunai sampai ada yang sampai 48 miliar Pak. Bisa beli 60 juta setiap waktu kita. Nah, inilah ya kita punya UBT setiap Bapak maksud tadi. Untuk itu kenapa saya jelaskan, saya ingin membuka cakrawala kita semua. Dan saya juga ingin menantang ini tantangan terakhir buat calon gubernur kita untuk memberikan jawaban tepat. Mohon Bapak jawab. Sering orang dikotomikan Sulawesi Tenggara ini antara daratan dan kepulauan. Insya Allah, saya jadi gubernur, saya akan buat jembatan menghubungkan daratan antara Sulawesi dengan Pulau Muna. Dan saya juga antara Pulau Buton dan Pulau Muna. Wow, kenapa? Itu walaupun nanti suatu saat Kepulauan Buton akan menjadi provinsi, tapi jangan pernah terpisah bahwa ini adalah bagian dari Sulawesi Tenggara. Wow. Ya, sebenarnya Bapak sudah menyebut tentang ini di pertanyaan Bapak sudah menyebut tentang eksklusif. Kenapa masyarakat Buton dan Sulawesi Tenggara ini ingin selalu berpisah dengan dengan hidupnya sebagai daerah provinsi itu dikedai. Jadi itu sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin dilupa atau bagaimana pandangan Bapak tentang adanya kesultanan ini Pak. Nah, jika kita kembali sedikit ke belakang, selama ini kan hanya diungkap bahkan Jokowi terakhir kali Cina wawadi ya. Bukan Kepulauan Buton ingin mengisahkan, tapi saya punya konsep baru. Buton ini, Kepulauan Buton wajib untuk kita
didirikan menjadi daerah otonom tersendiri. Tapi bukan menjadi provinsi Kepulauan Buton. Kalau konsep saya adalah provinsi daerah istimewa Kepulauan Buton. Berhasil, oleh perjuangan Bapak sama daerah istimewa. Bukan seperti daerah istimewa yang kita bayarkan karya monop kayak di Jogja. Iya. Bahwa siapa yang menjadi sultan itu yang akan menjadi gubernur. Tidak. Mohon maaf. Keistimewaan itu ya saya mau angkat harkat dan martabat yang ada di Buton itu sendiri. Bahwa di sini ada kita punya kitab yang namanya Martabat 7. Betul. Kalau Martabat 7 itu kepada Rawati. Ruksamin memang memiliki wawasan dan inovasi yang maha dasar. Karena itu, saudara, apa yang telah dipaparkan itu merupakan rancangan dan program-programnya. Jika saja beliau menjadi gubernur. Karena itu, kita sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara tak ada kata lain. Ruksaminlah jagoan kita. Tapi bukan menjadi provinsi Kepulauan Buton. Kalau konsep saya adalah provinsi daerah istimewa Kepulauan Buton. Karya monop kayak di Jogja. Iya. Bahwa siapa yang menjadi sultan itu yang akan menjadi gubernur. Tidak. Mohon maaf. Keistimewaan itu ya saya mau angkat harkat dan martabat yang ada di Buton itu sendiri. Bahwa di sini ada kita punya kitab yang namanya Martabat 7. Betul. Kalau Martabat 7 itu kepada Rawati. Begitu dalam lapan ditahan, saya tidak percaya. Saya sebagai ketua KSB, Komite Seni dan Budaya Nusantara, saya akan lebih menggagas. Saya akan undang para ahli hukum tata negara. Saya akan undang mereka para ahli budaya. Saya akan undang mereka para semua yang pemangku kepentingan yang berbuat luar biasa untuk seperti apa Kepulauan Buton itu sendiri. Kita akan kaji. Dan saya akan siapkan. Kalau selama ini mohon maaf, hanya karena Kepulauan Buton untuk menjadi provinsi yang dijadikan sebagai jargon politik di setiap tahun politik. Tapi saya ingin katakan, jangan kita hanya percaya seperti itu. Kenapa tidak kita buat semua rancangan undang-undangnya? Sehingga moratorium pada suatu saat yang kemudian dicabut. Rancangan undang-undang daerah istimewa Kepulauan Buton itu kita sudah siapkan. Seperti apa tata pemerintahannya? Mari kita buka. Dan dia punya tiap sendiri ya. Martabat itu akan kita jadikan sebagai salah satu landasan. Yang mungkin itu lagi adat istiadat, tetapi akan menjadi percontohan demokrasi yang sangat luar biasa. Bahwa pimpinannya tetap dipilih, tapi bagaimana cara memilihnya? Silakan Anda lihat seperti bagaimana. Saya kira kalau ini yang kemudian kita angkat yang sangat luar biasa. Ini ada sesuatu yang luar biasa di Kepulauan Buton. Jadi bukan untuk memisahkan, tetapi ingin bagaimana supaya kita istimewakan harkat dan harkat dan martabat bangsa itu sendiri. Oke, luar biasa dan luar biasa. Closing speech yang saya inginkan ini Pak, apa ya Bapak mau ini closing? Sebagaimana phrase yang sudah kita sampaikan tadi. Dan saya berharap Bapak bisa menyampaikan ada melengkapi semua yang telah kita wawancarakan. Goodbye. Terima kasih. Bahwa Sulawesi Tenggara ini kita kaya yang namanya sumber daya alam. Entah itu dari pertambangan, entah itu dari kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, maupun perkebunan. Tidak cukup hanya untuk mengelola seperti itu. Kita juga punya sumber daya yang luar biasa yang dikelola bagaimanapun semakin kita gali semakin akan nampak, yaitu adat budaya yang ada di Provinsi Tenggara. Dengan berbagai ragam suku yang ada dan budaya yang ada di Provinsi Tenggara. Maka pertama, bagaimana kita siapkan sumber daya manusia yang bagaimana kita siapkan mereka yang mumpuni supaya mereka menjadi bangga, menjadi tanggung jawab untuk mengelola negerinya sendiri. Karena itu, mari kita siapkan diri Anda saudara untuk menyusul bagaimana sumber daya alam ini terkelola dengan baik, maka harus sumber daya manusianya yang kemudian kita gali, kita asah kemudian untuk persiapkan. Jangan lupa, semua yang akan kita lakukan, kita harus tetap bersandar pada agama dan adat budaya kita. Jika landasan dua itu yang kemudian kita gunakan, mau sampai kemanapun ilmu kita, tetap kita akan beriman, dan dengan itu juga pasti kita akan baik, bukan hanya dunia, akhirat pun kita akan dapat reward. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.
2,000 years into the future. The Predator is reshaped to nation. Energize the massive size of the DJ. Enjoy the sensation of modern man. Demikianlah wawancara khusus dengan Yang Mulia Ruksamin. Dia ternyata seorang doktor. Dan juga ia telah menegaskan bahwa untuk apa kita bersekolah tinggi-tinggi S1, S2, S3 jika tak mampu kita manfaatkan buat kepentingan masyarakat. Karena itu saudara, tentu saja ada awal dan juga ada akhir. Dan juga energi-energi yang saat ini di Sulawesi Tenggara akan dimanfaatkannya guna suksesnya kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara di masa mendatang. Dan ia telah menegaskan, majulah Sulawesi Tenggara, majulah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tenggara untuk Indonesia, dan majulah Indonesiaku. Demikianlah rangkaian wawancara khusus kita. Kehadiran Ruksamin untuk membawa nama Sulawesi Tenggara makin dekat, makin mantap. Dan saya Kena Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Konawe Utara dengan potensi pariwisata, bahkan potensi pariwisata yang ada dalam laut untuk bisa kita diving, snorkeling. Sekeliling kita lihat dengan pegunungan, ada perkebunan, pertanian, bahkan pertambangan. Semua itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada rakyat, khususnya kita yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Akan kita menjadi tertinggal jika kita tidak siapkan sumber daya manusia dari saat sekarang ini. Untuk itulah saya berupaya bagaimana menyiapkan beasiswa kepada anak-anakku sekalian, mereka yang lagi belajar, agar tidak harus menjual lagi sapi, kerbau, kambing, rumah, bahkan kebun orang tua untuk hanya membayar SPP. Saya kirim mereka sampai ke negeri Cina. Kemudian guru-gurunya juga kita siapkan sumber daya mereka, kita siapkan laptop apa semua. Semua itu adalah tugas saya yang diamanahkan selaku Bupati Konawe Utara untuk mempersiapkan sumber daya yang mumpuni dalam rangka bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 78 tahun Indonesia merdeka. Mari kita selaraskan program Konasara Jilid 2 menuju Sultra sebagai pusat energi dunia. Teruslah melaju untuk Indonesia maju.